program Bincang Hukum. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup hangat nih untuk kita bahas tentang harta gonogini. Hadir di STAIMAS Wonogiri, Kaprodi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Bapak Amin Tabari, SH, MH. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Langsung saja Pak Amin. Kita masuk pada topik kita tentang harta gonogini. Ketika membahas perceraian, selain pembagian hak asuh yang menjadi problem kebanyakan orang, pasti tentang harta gonogini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, harta gonogini itu apa sih? Ya, terima kasih. Kita masih berkesempatan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Semoga menjadi kegiatan yang membawa kemanfaatan. Nah, mengenai harta bersama atau harta gonogini, kalau di istilah kita Jawa itu memang dikenalnya harta gonogini. Tapi di daerah lain ada namanya harta sarukan, campur asun, campur kaya, berbeda-beda tiap daerah. Tetapi di undang-undang, di regulasi itu menggunakan istilah harta bersama. Nah, harta bersama. Cuma pengistilahannya di setiap daerah itu yang berbeda-beda. Nah, harta bersama itu kalau dari segi definisi arti itu adalah harta yang terkumpul sejak dilangsungkannya pernikahan. Nah, jadi harta bersama itu ya harta yang dia terkumpul sejak suami istri ini melakukan pernikahan. Taruhlah nikah di tahun 2020, maka sejak saat itu harta yang terkumpul dalam masa perkawinan pernikahan itu menjadi harta bersama. Karena ada di undang-undang tersebut, undang-undang perkawinan juga diatur ada namanya harta bawaan. Terkadang si suami atau istri ini sebelum nikah sudah punya harta, entah berupa harta bergerak atau tidak bergerak. Itu dinamakan harta bawaan. Kalau harta bersama seperti tadi yang saya sampaikan. Jenis yang masuk dalam harta gonogini itu apa saja ya Pak? Jenisnya ya, tentu kalau jenis harta yang menjadi harta gonogini yaitu jenis yang harta dia baik bergerak atau tidak bergerak. Harta bergerak ya seperti kendaraan atau barangkali pesawat begitu. Sedangkan harta tidak bergerak ya misal perhiasan, emas, uang dan lain sebagainya. Bahkan surat-surat berharga juga masuk dalam kategori harta bersama dalam bentuk harta tidak bergerak. Harta gonogini menurut undang-undang itu seperti apa ya? Kalau seperti pandangan undang-undang atau hukum positif Indonesia, paling tidak pertama kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kita juga bisa merujuk kepada kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai hukum material yang mengatur tentang masalah perkawinan. Nah, di kedua aturan hukum tersebut pada pokoknya itu memberikan pemahaman bahwa harta bersama itu ya harta yang terkumpul sejak saat nikah itu dilangsungkan sampai putusnya perkawinan. Selanjutnya pandangan hukum Islam nih terkait harta gonogini itu sendiri seperti apa? Nah, kalau pandangan Islam ya, kalau pandangan Islam sendiri itu sebetulnya itu tidak mengenal tentang istilah harta bersama, tidak dikenal. Paling tidak di dalam fikih itu sebagai hukum Islam itu tidak mengenal harta bersama, melainkan di situ menggunakan istilah, kalau kita baca itu ada namanya istilah syirkah abdan muafadah, atau artinya itu perkongsian atau kerjasama antara suami istri dengan waktu yang tidak terbatas. Jadi ketika suami istri itu melangsungkan pernikahan, sejak saat itulah dia bekerja sama dengan kapasitasnya masing-masing, hak kewajiban suami istri bagaimana, sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan.
itu istilah sebagai praktek pengumpulan harta bersama dalam hal pandangan hukum Islam. Dan namanya syirkah. Syirkah itu kerjasama. Baik, terima kasih Pak Amim. Sahabat Staymas, kita jeda sejenak tetap di YouTube Staymas Wonogiri. Terima kasih sahabat Staymas, kembali lagi. Kita langsung saja ya Pak Amim. Nah, bagaimana cara membagi harta gonogini menurut hukum di Indonesia sendiri? Tentang pembagian harta bersama harta gonogini. Nah, sekali lagi tentang harta bersama ini dia diatur melalui dua aturan. Pertama undang-undang, yang kedua adalah kompilasi hukum Islam khusus bagi orang Islam. Nah, di sana dijelaskan tentang ada dua mekanisme pembagian harta bersama itu. Yang pertama adalah kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan ini bisa jadi bermula dari sejak sebelum menikah. Kadang ada pasangan itu dia karena pemikirannya sudah jauh ke depan, dia memperhitungkan tentang baik buruknya nanti perjalanan pernikahan mereka, maka dia membuat sebuah perjanjian. Nah, perjanjian sebelum menikah. Nanti kalau saya sudah menikah, maka yang kerja ini, tugas saya sebagai ini ya. Itu dijelaskan secara rinci atau diistilahkan dengan perjanjian pranikah. Ya, pranikah. Nah, kalau itu sudah diatur, maka ya menyesuaikan apa-apa yang sudah dicantumkan di dalam perjanjian pranikah itu. Mungkin di perjanjian tersebut sudah diatur nanti ketika terjadi perceraian maka presentase pembeliannya seperti ini. Ternyata misalkan tidak ada perjanjian pranikah, kita asumsikan sudah menikah dan baru di tengah-tengah pernikahan itu dia mulai ada inisiatif untuk supaya ada pemisahan harta kekayaan gitu. Sehingga baru muncul ide untuk membuat perjanjian, itu juga bisa. Jadi perjanjian perkawinan itu bisa dilakukan sebelum menikah, namanya perjanjian pranikah, atau saat berlangsungnya pernikahan. Nah, tergantung, biasanya mengatur tentang pemisahan harta kekuasaan. Itu yang pertama, artinya tergantung kesepakatan para pihak. Yang kedua, melalui gugatan di pengadilan. Kalau penyelesaiannya ini di pengadilan, maka nanti akan ada aturan-aturan yang mengikat di situ. Seperti kalau di undang-undang itu mengatur bahwa harta kekayaan, harta bersama itu ketika terjadi gugatan pembagian, maka masing-masing itu memiliki setengah.
suami istri ketika bisa maka dia dapat setengah. Tetapi tidak melulu hakim itu memutus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang atau legalistik. Bisa jadi hakim itu dia memutuskan di luar norma yang sudah diatur. Kalau di undang-undang jelas diatur pembagiannya adalah setengah ding ya. Bisa jadi karena hakim melihat bahwa salah satu pihak ini berkontribusi besar terhadap terkumpulnya harta perkawinan, maka dia mendapat bagian lebih besar, mungkin sepertiga dari harta kena si suami atau kena istri itu bisa. Artinya hakim tidak terpacu pada norma yang ada, melainkan hakim bisa secara progresif menemukan putusan yang adil bagi mereka. Kedua, kesepakatan bersama dan di pengadilan. Tadi kan ada perjanjian pranikah nih ya Pak. Itu kira-kira sebenarnya penting nggak sih bikin perjanjian pranikah itu sendiri? Perjanjian pranikah ya untuk mungkin masyarakat kita, tentu pemikiran tiap orang berbeda ya. Kalau di negara lain-lain itu adanya perjanjian itu kayak hal yang lazim. Di Amerika itu hal yang wajar untuk sebelum menikah sudah diatur tentang perjanjian. Tetapi kalau untuk orang-orang yang pemikirannya masih belum begitu memikir dengan jauh ke depan, taruhlah Bang Deso, atau hal lain sebelum tentang perjanjian pernikahan. Kadang ada keinginan dari salah satu pihak, Mas saat dulu nikah coba sampean tes kesehatan isi ya. Itu kan baik sebetulnya tujuannya, supaya untuk mengantisipasi keduanya jangan-jangan terjadi sesuatu yang ini nanti berakibat pada anak yang dilahirkan. Nah, permintaan seperti itu loh terkadang dihadapi apa toh belum menikah kok sudah minta yang aneh-aneh, padahal itu untuk kebaikan mereka. Begitu pula dalam hal perjanjian perkawinan itu sebetulnya penting sekali. Tapi ya begitu, kembali lagi kadang orang itu mau menikah saja belum kok sudah minta ini ya itu beda-beda. Tapi menurut saya karena ini hal yang penting dan itu bisa menjadi pemicu pemerintah terkait harta itu bisa menjadi pemicu terjadinya sengketa. Tidak hanya pasangan yang menjalani, bisa jadi keluarga itu ikut di dalam permasalahan tersebut. Gitu sih. Berarti kembali lagi ke tiap orangnya sendiri ya. Iya. Baik. Selanjutnya bagaimana nih membagi harta gono ini untuk anak? Apakah itu juga diatur? Nah, untuk harta gono ini yaitu harta bersama untuk anak, undang-undang tidak mengatur pembagian harta bersama terhadap anak, tidak diatur ya, karena harta bersama itu memang hal yang menjadi hak pasangan, tetapi itu bisa diatur dalam perjanjian yang dibuat tadi. Bisa jadi di dalam perjanjian itu mengatur manakala terjadi perceraian, maka harta yang ada yang terkumpul itu dilimpahkan semuanya untuk anak, bisa jadi. Tetapi itu bukan harta konogini namanya, memang hibah dari orang tua kepada si anak. Terus apakah pihak yang menggugat cerai bisa menuntut harta gono ini itu sendiri? Pihak yang menggugat ya dia bisa, dia tetap berhak untuk menuntut hak membagi harta konogini karena itu merupakan hak ya, merupakan hak. Artinya kalau hak itu dia tidak bisa dihalang-halangi, dan walaupun dia sebagai pihak yang menggugat cerai, ya dia tetap ada hak untuk mendapatkan harta. Cuma memang untuk persentase yang dia akan peroleh itu berapa itu tergantung nanti hakim yang memutus. Kira-kira hambatan yang dihadapi dalam berbagai pembagian harta gono ini akibat perceraian itu apa aja Pak?
ya rumit juga ya hal-hal yang menjadi itu, karena tentu setiap orang ketika dia menikah bisa jadi dia tidak memikirkan kemungkinan yang buruk, seperti mungkin kemungkinan ternyata setelah menikah tidak jadi wong sugih dan punya aset yang melimpah, dan tentu dia juga tidak berpikir akan terjadi perceraian yang mengakibatkan sengketa dalam hal ini. Karena ketika harus menikah ya ingin punya tujuan untuk membangun rumah tangga yang bagus, kemudian dia tidak memikirkan kontribusi masing-masing ini seberapa besar, maka pembagiannya itu akan sulit. Oleh karenanya hakim yang lebih tahu. Tetapi paling tidak kembali kepada tujuan dari pernikahan, ketika mereka sudah yakin untuk mengingatkan diri melangsungkan perkawinan untuk membentuk keluarga yang samawa, maka nanti mereka mempunyai peran-peran masing-masing. Peran masing-masing itu artinya walaupun sepertinya si istri dia tidak banyak berkontribusi secara langsung untuk mencapai harta ini, sebetulnya dia sudah bekerja sama dengan porsinya ya. Ibu rumah tangga pun itu sebetulnya sangat berat gitu, walaupun sepertinya sepele yang bawa masak rumah tangga itu sebetulnya sangat berat. Oleh karenanya itu diperhitungkan sebagai porsi dari istri sendiri melangsungkan perkawinannya. Begitu sih, Mbak. Oh, baik. Kemudian merujuk kasus yang beberapa waktu lalu nih muncul di media. Nah, itu berapa lama sih masa berlakunya penuntutan harta gono ini? Tentang limitasi waktu ya, batas waktu diajukannya gugatan gono ini. Nah, sekali lagi untuk batas waktu itu sebetulnya tidak ada. Saya tidak menemukan norma yang mengatur bahwa gono gini itu bisa diajukan maksimal dalam jangka waktu sebelum berapa puluh tahun, tidak ada. Jadi meskipun sudah lama bercerai terus menuntut itu masih boleh ya? Ya, artinya begitu. Artinya kapanpun ketika memang mantan suami atau istri ini mengajukan gugatan gono gini, dia bisa. Cuman kan nanti akan dia yang menggugat, maka dia yang akan terbebani untuk pembebanan bukti. Dia harus membuktikan seberapa besar kontribusinya tercapai harta yang ada ini, seberapa besar kontribusinya dia terwujudnya aset-aset yang ada yang ingin dia bagi. Oh, baik. Terima kasih Pak Amim. Seru sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Tapi kita jeda sejenak, sahabat Staymas, tetap di YouTube Staymas mau lagi. Kita. Baik Pak Amim, untuk menambah wawasan kita saja nih, ada saran dari Pak Amim nggak sih terkait masalah ini? Karena masalah harta gono gini itu masalah yang klasik dan penyelesaiannya itu pasti rumit dan prosesnya lama. Ya, melalui kesempatan ini saya sekali lagi, dan ini berulang kali saya sampaikan, hendaknya kita meningkatkan diri dalam hal literasi ya, karena tentu ketika kita banyak literasi, membaca bacaan, belajar, itu ketika mengalami suatu problem akan lebih bisa bijaksana, tidak lepas dari masalah seperti harta gono gini ini. Tentu ketika kita memiliki pemahaman yang sangat cukup terkait bagaimana penyelesaian masalah itu yang baik,
maka pun hasil daripada penyusunan akan berkurang baik. Sehingga saya menyarankan ketika terjadi sengketa gonogini atau apapun itu, maka hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah yang baik. Jangan sampai ini berlarut-larut dan menjadi bahan pergunjingan di antara orang lain. Tadi, mari kita belajar meningkatkan pemahaman terkait permasalahan yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Hamim. Semoga sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa juga untuk Pak Hamim dan sahabat Staima semuanya. Terima kasih kepada sahabat Staima. Semoga topik kali ini dapat menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Sahabat Staimas, jangan lupa disaksikan Bincang Hukum Staimas Wonogiri setiap hari Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Staimas Wonogiri. Saya Anida Sasamila dan Bapak Amim pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Hukum minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.